Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Rahimana Fauzi membahas akan menjelaskan bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ini terdapat kutipan bahasa adalah alat komunikasi yang paling kuat untuk menjaga keberagaman budaya. Kutipan itu didapatkan dari UNESCO pada peringatan pada setiap hari peringatan bahasa ibu internasional. Bahasa tidak hanya menjadi contohan komunikasi antar individu, tetapi juga menjadi cerminan identitas suatu bangsa. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku dan bahasa menjadikannya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang sangat vital. Nah, apakah bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa dunia atau bahasa internasional? Mari kita telusuri. Apa itu bahasa internasional? Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas dalam komunikasi lintas negara, baik dalam bidang diplomasi seperti dalam sidang-sidang internasional dan perjanjian antar negara. Lalu pada perdagangan, pendidikan, seperti di intuisi internasional yang menggunakan bahasa tertentu sebagai pemerintah. Lalu di budaya maupun pariwisata. Itu menjadi media untuk memperkenalkan budaya suatu bangsa ke dunia. Nah, contohnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Spanyol. Lalu, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Semua bisa. Berikut adalah alasan-alasannya. Yang pertama, digunakan oleh lebih dari 270 juta orang. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi di negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia, yaitu Indonesia. Ini menjadikan bahasa Indonesia salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Lalu dipelajari di banyak negara. Nah, bahasa Indonesia ini diajarkan di lebih dari 45 negara untuk Australia, Jepang, Vietnam, dan bahkan Amerika Serikat dan lain-lain. Lalu juga banyak di universitas luar ada program studi bahasa Indonesianya. Di itu yang sebagai contoh eh, interview pada pemain aktor aktor. Nah, dapat dilihat di sana dia menunjukkan bagaimana dia mempelajari bahasa Indonesia yang katanya ada pada sekolahnya. Nah, lalu di sini ada peran Indonesia di dunia internasional. Indonesia aktif di berbagai forum internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB. Nah, ini membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas di kancah global. Lalu, bahasa yang sederhana dan logis. Nah, struktur bahasa Indonesia cenderung sederhana. Nah, artinya mudah dipahami. Tidak memiliki kondisi rumit seperti banyak bahasa lain. Dan ini menjadikan mudah untuk dipelajari oleh orang asing. Nantinya ada upaya pemerintah untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia itu melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di mana itu program itu terus mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan? Mengirim guru bahasa Indonesia ke luar negeri.
terus menyediakan materi pembelajaran untuk penutur asli. Terus juga ada menggelar acara budaya Indonesia di berbagai negara. Seperti apa? Kalau di Banyuwangi ada gandrung, kita tampilkan, kita kenalkan di luar. Terus juga ada paduan suara, kita bawa lagu daerah untuk mengenalkan budayanya, budaya Indonesia itu ke dunia. Nah, jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah mencintai, mempelajari, dan meneruskan bahasa kita sendiri. Sebenarnya juga ada tantangan, yaitu eh, dominasi bahasa Inggris yang memang masih sangat kuat, lalu kurangnya juga konten digital di Indonesia ini yang berbasis teknologi dan bahasa Indonesianya sebagai basis utamanya. Ganti nama ya. Jadi mari kita bangga berbahasa Indonesia dan bersama-sama mengangkat bahasa kita ke panggung dunia. Itu saja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.